Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayaz Desara dari kelas 2023B Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara. Pentingnya keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Keterampilan berbicara memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Ini penting dalam berbagai konteks, mulai dari situasi sehari-hari seperti berkomunikasi dengan teman atau berkomunikasi dengan keluarga, bahkan dalam situasi kerja ataupun situasi formal seperti presentasi di depan umum. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman mendalam. Keterampilan mendengar mampu membantu seseorang untuk memahami bahasa Inggris yang digunakan oleh orang lain. Ini mencakup pemahaman terhadap berbagai aksen, intonasi, dan kosakata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama aksen, intonasi, dan kosakata. Sebab setiap daerah memiliki aksen, intonasi, dan kosakata yang berbeda. Seperti yang paling terkenal adalah bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris UK, yang sangat jelas perbedaannya, mulai dari aksen, intonasi, dan kosakata. Selanjutnya, interaksi sosial. Keterampilan berbicara dan mendengar juga penting dalam interaksi sosial. Mampu berbicara dengan baik dalam bahasa Inggris memungkinkan seseorang untuk terlibat dalam percakapan, membangun hubungan, dan memahami budaya orang-orang yang berbicara dalam bahasa tersebut. Ini sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang luar, seperti misalnya A ingin berkomunikasi dengan orang luar dan memahami orang luar itu seperti apa, sementara B dari bahasa Inggris juga melakukan hal yang sama. Dengan keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris mampu mempererat hubungan kedua orang tersebut, mampu mempererat hubungan antar negara, antar beda negara, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberhasilan karir. Kemampuan berbicara dan mendengar bahasa Inggris berperan penting dalam kesuksesan karir karena memungkinkan komunikasi internasional, akses ke informasi global, peluang karir internasional, negosiasi, presentasi, pengembangan jaringan, kepemimpinan global, dan adaptasi yang lebih baik dalam dunia kerja yang semakin global. Selanjutnya, metode pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara sesuai tahap perkembangan. Pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris harus dilakukan dengan tahap perkembangan peserta didik. Berikut beberapa metode yang sesuai untuk masing-masing tahap perkembangan. Yang pertama adalah anak-anak. Untuk anak-anak, metode pembelajaran berbasis permainan cerita bergambar efektif. Kemudian mereka juga dapat mendengar dan berbicara melalui dongeng, lagu-lagu, dan permainan yang melibatkan peran. Sebab anak-anak masih membutuhkan sebuah yang membuat mereka senang akan bahasa Inggris, seperti permainan seperti permainan peran atau permainan tebak-tebakan bahasa Inggris seperti what is this, this is nose, apa ini hidung bahasa Inggrisnya apa, nose, seperti itu. Ataupun cerita bergambar efektif yang memiliki sebuah cerita yang bergambar dan berwarna dengan tujuan mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian adalah remaja. Remaja dapat diberikan kesempatan untuk berbicara tentang topik yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti hobi, teman-teman, atau kegiatan sosial. Penggunaan role play dan diskusi kelompok juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara. Selain berbicara tentang topik-topik, remaja dapat mendengar lagu-lagu ataupun mendengar dan mempraktekkan dengan tontonan film atau tontonan serial-serial dengan berbahasa Inggris. Sebab tontonan dan lagu dapat mempermudah pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian adalah dewasa. Dewasa bisa memanfaatkan program kursus atau pelatihan berbasis percakapan yang fokus pada situasi sehari-hari atau profesional. Mereka juga bisa memanfaatkan sumber daya online, podcast, dan video yang menawarkan konten bahasa Inggris yang autentik. Kemudian penggunaan media audio dan visual dalam pengajaran. Media audio dan visual sangat penting dalam pengajaran keterampilan mendengar dan berbicara dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa cara penggunaannya. Yang pertama adalah audio. Rekaman audio seperti dialog, wawancara, atau ceramah dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengar. Peserta didik dapat mendengarkan berbagai aksen dan intonasi sehingga mereka dapat terbiasa dengan variasi bahasa Inggris yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Setelah mendengarkan rekaman-rekaman audio, orang tersebut dapat langsung mempraktekkan apa yang dibicarakan, apa yang diutarakan dari rekaman audio tersebut. Selanjutnya visual. Material visual seperti video, gambar, atau presentasi dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman konteks dan situasi.
Video juga dapat memperlihatkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang membantu dalam pemahaman pesan komunikasi. Sebab ekspresi wajah dan gerakan tubuh sangatlah penting dalam pembelajaran bahasa. Kemudian perekaman diri. Meminta peserta didik untuk merekam diri mereka sendiri berbicara dalam bahasa Inggris dan mendengarkannya kembali adalah cara efektif untuk memperbaiki intonasi dan pengucapan mereka. Karena sudah pasti ada yang namanya kesalahan intonasi. Sehingga dengan perekaman diri atau merekam diri sendiri dapat membantu kita memperbaiki intonasi dan pengucapan. Untuk yang paling direkomendasi adalah video, sebab video juga dapat menampilkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ekspresi wajah dan gerakan tubuh sangat penting dalam bahasa, terutama bahasa Inggris. Baik, sekian dan mohon maaf apabila saya memiliki salah kata ataupun penjelasan saya masih kurang ataupun saya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.